Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ustadz-ustazah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan pengimbasan program pembelajaran GTK Guru Belajar. Sangat sangat layak sekali kita bersyukur, terutama bersyukur atas nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas seperti yang seharusnya. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya di yaumil akhir nanti dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas telah meluangkan waktu, telah menyempatkan di hari libur, harusnya ya hari Sabtu itu hari libur, mungkin ada yang sedang berkegiatan lain, tapi Masya Allah masih menyempatkan untuk mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Sebelum kita memulai kegiatan pengimbasan ini, saya mengajak marilah kita semua untuk memulainya dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, saat ini berguna untuk kita semua. Ya, nah ini ustadz-ustazah saya sudah mulai share konten. Semoga ustadz-ustazah semua bisa melihatnya. Nah di sini yang akan saya lakukan adalah upaya pengimbasan program pembelajaran guru dan tenaga kependidikan guru belajar. Nah ini kita laksanakan secara daring melalui Microsoft Teams. Bekasi 23 Januari 2021. Nah, ustadz-ustazah, tujuan dari apa yang kita laksanakan hari ini adalah sebagai salah satu syarat penyelesaian pelatihan guru belajar seri AKM. Jadi tujuan saya melaksanakan presentasi pada hari ini adalah sebagai salah satu syarat penyelesaian pelatihan guru belajar seri AKM. Tentu beberapa dari ustadz-ustazah yang mengikuti kegiatan hari ini juga memiliki kewajiban yang sama ya, memiliki tujuan yang sama gitu, ingin menyelesaikan seri pelatihan guru belajar AKM. Nah, salah satu syaratnya kita harus memberikan pengimbasan atau memberikan informasi kepada guru dan tenaga kependidikan di sekitar kita yang memang bisa jadi belum mengikuti atau baru mengikuti guru belajar ini. Nah, selain dari itu, saya ingin juga memperkenalkan program guru belajar kepada guru, khususnya tentu saja para asatidz, asatizah yang mengajar di SMP Islam As-Suryaniyah. Nah, adapun hasil yang diharapkan adalah terlaksananya kegiatan pengimbasan ini, juga tersebar luasnya informasi mengenai program guru belajar dan diharapkan seluruh guru di SMP Islam As-Suryaniyah bisa mengikuti program guru belajar, terutama seri AKM ini. Karena seperti kita ketahui, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita harus selalu up to date, harus selalu mengupgrade informasi penting, ilmu-ilmu penting yang kita butuhkan dalam rangka mengajar atau melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik. Nah, ustadz-ustazah, sebenarnya apa sih program guru belajar itu? Ya, terus
untuk apa ya dan apa manfaatnya untuk kita. Nah, jadi program Guru Belajar ini adalah program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, ini sudah ada peraturannya ya berdasarkan peraturan Dirjen GTK Kemendikbud nomor 4517/B/HK tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini tujuannya adalah membantu guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, kenapa kita harus mengikutinya? Karena tentu saja kita harus selalu up to date. Nah, sekarang ini Kemendikbud membuka program Guru Belajar supaya seluruh guru di Indonesia di pelosok manapun bisa langsung mendapatkan informasi, ilmu dan pengetahuan langsung dari Kemendikbud tanpa harus menunggu prosedur ya. Kan kalau dulu kan biasanya pelatihan itu misalkan Kemendikbud melaksanakan pelatihannya diadakan di misalkan hotel apa atau di hotel apa, itu kan biasanya harus melalui prosedur ya, mendaftar dulu atau belum lagi misalkan dari Kemendikbud ke GTK, dari GTK ke dinas-dinas, dari dinas ke dinas provinsi, dari dinas provinsi ke dinas kota, lalu ke sekolah-sekolah, nanti diambil misalkan guru beberapa orang untuk mengikuti pelatihan. Baru dari guru pelatihan itu memberikan men-share ya, mendiseminasikannya kepada guru-guru lain. Dibutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, apalagi dan bisa jadi tidak semua guru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan itu. Ya, apalagi misalkan sekolah swasta atau sekolah yang memang jauh dari jangkauan dinas kota ya. Nah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini tidak mungkin mengadakan pelatihan yang secara tatap muka seperti itu. Ya, pelatihan di hotel A, pelatihan di hotel B, atau di dinas pendidikan mana ya. Hal itu tidak mungkin dilaksanakan sehingga Kemendikbud melaksanakan program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 dan ini dilakukan secara pembelajaran jarak jauh ya atau pembelajaran daring dengan mekanisme asynchronous communication ya, artinya asinkronus itu tidak ada virtual meeting, tidak ada webinar. Mungkin ustadz saja yang sudah mengikuti seri Guru Belajar ini tidak ada ya mengalami ya pembelajarannya, kita hanya belajar secara mandiri, membaca materi ya, mengisi kuis dan lain-lain, tidak ada virtual meeting. Ya, itu yang disebut dengan asynchronous communication ya. Jadi asynchronous itu tidak ada tatap muka secara virtual apalagi secara langsung seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita akan lihat kalau saja mungkin ingin lihat seperti apa sih perdirjennya ya, perdirjen tentang guru belajar itu kan kita harus tahu ya dasar hukumnya gitu ya seperti apa. Nah, ini Perdirjen nomor 4157/B/HK tahun 2020 yang dirilis oleh Dirjen Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya tahun 2020. Nah, di sini sudah disebutkan dasar hukumnya, lalu juga definisinya ya. Jadi program Guru Belajar itu apa? Jadi program Guru Belajar itu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi pandemik Coronavirus Disease 2019 dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi peserta didik untuk melakukan merdeka belajar. Jadi ujung-ujungnya pelatihan atau program Guru Belajar ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Kalau kompetensi gurunya sudah meningkat, otomatis
cara kita dalam mengajar pun itu akan ada peningkatan ya, akan ada perubahan ke arah yang lebih baik dan kita juga akan paham seperti apa melakukan merdeka belajar itu seperti apa ya. Nah, di sini juga yang berkaitan dengan pengimbasan. Nah, ini dirilisnya itu bulan September tahun 2020. Di sini juga sudah ada dicantumkan program pengimbasan itu seperti apa ya. Di sini kita kan mengikuti melalui Learning Management System yang dirilis oleh Kemendikbud dan di situ kita belajar secara mandiri ya. Nah, tentang pengimbasan juga di sini ada yaitu nah ini, tahap 3 pengimbasan. Peserta mempresentasikan program yang telah dibuat secara luring atau tatap muka di kelompok kerjanya masing-masing. Kalau yang kita lakukan ini secara daring ya. Kalau luring berarti kita membuat video ya, nanti di-share ke guru-guru di KKG kita atau di kelompok kerja atau di MGMP kita atau di sekolah kita kepada paling tidak 2 orang guru. Nah, kalau di forum kita sekarang ada sekitar berapa 14 orang guru ya berarti sudah cukup apa namanya memenuhi syarat pengimbasan. Nah, untuk hal-hal lain yang ada pada Perdirjen ini insya Allah nanti akan saya share kepada Ustadz saja jika memang membutuhkan Perdirjen ini. Nah, lalu bagaimana cara kita mengikuti program guru belajar ini supaya kita mendapatkan manfaat ya dari program guru belajar yang diadakan Kemendikbud. Caranya kita menggunakan akses atau mengaksesnya dengan menggunakan akun SIM PKB. Apa itu akun SIM PKB? Akun SIM PKB adalah akun yang bisa diperoleh oleh para guru dan tenaga kependidikan di Indonesia yang sudah terdata di Dapodik. SIM PKB itu sendiri artinya apa namanya Sistem Informasi dan Manajemen Program pengembangan kompetensi berkelanjutan. Ini yang dulu pertama digagas oleh Bapak Anies Baswedan ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan sampai sekarang SIM PKB ini, akun SIM PKB ini bisa kita gunakan untuk mengakses guru belajar di kemdikbud.go.id yang memang digelar sekarang oleh Bapak Mas Menteri ya Nadiem Makarim. Nah, terus bagaimana kalau guru yang belum memiliki akun SIM PKB? Akun SIM PKB ini bisa kita generate sendiri ya melalui portal SIM PKB. Jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan, silahkan nanti menghubungi guru-guru di sekolahnya mungkin yang sudah senior atau kepada kurikulumnya barangkali ya yang sudah terbiasa generate akun SIM PKB. Untuk apa sih akun SIM PKB ini selain untuk mengikuti program guru belajar? Akun SIM PKB ini bukan hanya untuk mengikuti program guru belajar, tapi juga nanti kalau kita sudah terdata di Dapodik, sudah punya akun SIM PKB, informasi mengenai pelatihan untuk sertifikasi guru itu masuknya juga ke akun SIM PKB. Apakah kita layak mengikuti sertifikasi guru atau tidak? Nanti informasinya atau undangannya akan masuk ke akun SIM PKB kita. Jadi satu guru, satu akun nanti informasi-informasi tentang pelatihan, tentang sertifikasi guru, semua masuk ke akun SIM PKB ini. Jadi ustadz-ustazah yang sudah mengajar, apalagi yang sudah terdata di Dapodik, apalagi yang sudah memiliki NUPTK, agar memiliki akun SIM PKB, supaya kita tidak ketinggalan informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita, ya sebagai guru, seperti itu. Nah sekarang, oke lah kita sudah memiliki akun SIM PKB. Bagaimana cara kita mengakses program guru belajar ini? Nah sekarang kita akan buka situsnya. Jadi program guru belajar ini bisa diakses ya melalui situs https
/gurubelajar.kemdikbud.go.id. Sekarang kita coba buka ya Ustadz Ustazah. Ustazah, kok di Nur Ya. Rumah layarnya belum ganti-ganti ya? Masih overview? Apa emang masih overview? Kalau yang lain bagaimana? Sudah ganti belum? Sudah. Masih Sudah. overview? Oh, overview ya, benar. Oh, berarti Iya, enggak. overview. Ya. Oh iya, memang masih overview. Memang masih overview. Oh, berarti dari tadi emang belum ganti ya Ustazah? Memang itu belum kan ganti. lagi Memang diklik belum link. ganti. Iya. Cuma Sekarang lagi ngeklik buka link. link. Iya. Nah, sekarang linknya udah kebuka belum? Belum. Oke, sebentar ya. Kita Oke, kalau tadi memang masih overview. Sekarang saya lagi ngeklik link. Oke, sekarang kita coba langsung ke situs Guru Belajar. Sekarang tampilannya sudah program Guru Belajar belum? Sudah. Oke. Nah, Belum. Ustadz belum ya, Belum, ditunggu ya. Ngeblank. Ya. Ngeblank. Kalau ngeblank mungkin internetnya, Ustazah. Coba baru masuk. Ya, oke, ya. Nah, bagaimana cara kita mengakses program Guru Belajar? Di sini kita masuk ke situs gurubelajar.kemdikbud.go.id. Di sini sudah ada tampilan awal program guru. Di sini apa definisi dari program Guru Belajar ya? Adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Ya, mandiri itu karena kita melaksanakannya sendiri ya, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa pagi, siang, sore, diakses kapan saja. Dan merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran ya. Program Guru Belajar yang dapat diikuti setelah seri pandemi COVID-19, seri pendidikan keterampilan hidup, dan program Guru Belajar sesi asesmen kompetensi minimum. Jadi sekarang ada yang namanya program Guru Belajar seri pendidikan inklusif mau buka. Tapi yang akan kita jelaskan, yang akan kita diskusikan hari ini adalah seri asesmen kompetensi minimum. Dan insya Allah masih buka pelatihan. Sedangkan untuk seri pandemi COVID-19 dan seri pendidikan keterampilan hidup atau PKH, itu sudah dilaksanakan dan memang kuotanya sudah terpenuhi, jadi kita tidak bisa mengikuti. Kalau untuk seri AKM, ini insya Allah masih bisa diikuti. Jadi dari awal program Guru Belajar ini muncul, sudah ada beberapa seri pelatihan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung klik. Nah, ini nih seri-seri pelatihan di program Guru Belajar ya. Ada seri PKH, ada seri masa pandemi. Nah, ini pandemi COVID sama PKH itu sudah tutup, sudah tidak bisa diikuti lagi karena kuota sudah terpenuhi. Sedangkan yang sedang berlangsung sekarang adalah seri asesmen kompetensi minimum, dan yang akan nanti dilaksanakan itu seri pendidikan inklusif ya. Nah, sekarang kita coba login dulu. Di sini ada menu atau pilihan tombol masuk, kita klik masuk. Nah, di sini ada portal masuk dan kita akan masukkan akun SIM PKB kita ya. Nah, kita masukkan akun SIM PKB kita beserta passwordnya, lalu klik masuk.
Nah, kita tunggu masih loading. Nah, ini saya menggunakan akun Ustadz Muhammad Arif Fatul. Kebetulan beliau memang belum mengikuti program guru belajar ya. Jadi bisa kita pinjam akunnya supaya kita tahu apa saja yang akan kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kita sudah masuk ke guru belajar ya, program guru belajar. Nah, di sini ada menu, ini tampilan akun kita. Di sini username kita. Di sini kelihatan, oh ternyata masuknya ke MGMP SMP Bahasa Inggris Kota Bekasi dan sebagai kepala sekolah, seperti itu. Nah, di sini juga ada daftar seri yang dapat kita ikuti seperti yang tadi tampil di awal ya. Ada, nah ini masa pandemi, PKH, pendidikan inklusif, ini belum bisa diklik karena belum ya, baru segera hadir. Dan ini asesmen kompetensi minimum yang akan kita lihat seperti apa ya, kalau kita mau ikut. Nah, kita klik saja selengkapnya. Nah, di sini kita sudah pilih untuk asesmen kompetensi minimum. Kalau kita ingin bergabung dengan grup Telegram resmi Guru Belajar, kita bisa langsung klik bergabung dan nanti akan diarahkan, akan langsung masuk ke aplikasi Telegram ya, dan bisa gabung dengan grup Telegram. Di situ akan ada sharing antar guru yang juga sama-sama mengikuti pelatihan ini. Nah, di sini kita akan mengikuti atau mendaftar untuk guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SMP. Nah, ketika kita klik daftar, nanti akan muncul pilihan waktu kapan kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan angkatan pelatihan AKM tersebut. Nah, ini memang koneksinya masih muter. Sebentar ya, Ustaz saja. Iya, Ustadz saja. Mohon maaf. Ini karena koneksi internet ya, mungkin kurang ada gangguan, tiba-tiba ada gangguan. Jadi ini sebenarnya semalam saya cek, itu informasi pendaftaran itu masih ada, bahkan sampai dengan angkatan ke-11 untuk AKM. Untuk AKM ini ada 11 angkatan yang akan dilaksanakan oleh Kemendikbud. Nah, nanti ketika kita sudah klik daftar dan di situ ada beberapa jadwal yang bisa kita ikuti. Nah,
nanti kita bisa pilih salah satu jadwal yang memang memungkinkan. Setiap seri AKM ini itu dilaksanakan dalam waktu 4 hari. Dan kita bisa melaksanakannya kapan saja. Kita bisa mengakses LMS atau Learning Management System guru belajar ini kapan saja. Ya, pagi, siang, sore, yang penting terkoneksi dengan internet. Dan mengikutinya pun sangat mudah karena di situ ya ini mohon maaf karena tidak tampil. Kalaupun tampil sebenarnya nanti yang akan tampil itu hanya menu hanya menu jadwal saja karena kan belum mulai pembelajaran guru belajarnya, seri AKM-nya belum mulai. Jadi nanti nggak akan muncul materinya, hanya muncul tanggal ini aja, tanggal pembelajarannya aja. Nah, nanti ketika kita sudah mendapatkan jadwal, kita buka, misalkan kita mendapatkan jadwal tanggal 24 Januari sampai tanggal 28 Januari. Nah, pada tanggal 24 Januari kita buka program LMS guru belajar kita. Nah, nanti di situ tinggal mengikuti step-stepnya untuk mengikuti seri pembelajaran AKM ini. Di situ ada awalan dulu ya. Jadi di situ kita membaca sendiri ya, membaca sendiri informasinya. AKM itu seperti apa ya? Apa yang harus kita lakukan bagaimana cara menyusun soal AKM itu seperti apa? Pelaksanaan AKM itu seperti apa? Semuanya diberikan dan diawali dengan pretest ya. Overview dulu, setelah overview itu nanti diawali dengan pretest. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir, lo belum apa-apa udah dites aja, tidak masalah. Berapapun nilai pretest kita tidak akan mempengaruhi kelulusan. Nah, setelah pretest nanti akan ada beberapa chapter ya, beberapa chapter dari seri AKM kita itu. Ya. Nah, di situ kita tinggal mengikuti saja setiap chapternya secara berurutan. Nah, ini ya. Anda dapat memilih jadwal pelaksanaan. Ini sini sudah terbuka. Misalkan kita akan memilih angkatan 5 yang akan dibuka besok ya, tanggal 24. Lalu kita klik daftar. Nah, dengan kita klik daftar, kita berarti sudah akan mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri Assessment Kompetensi Minimum angkatan ke-5. Nah, di sini karena memang belum dimulai, ya tentu saja kita belum bisa mengakses LMS-nya atau Learning Management System-nya. Selama belum dimulai, kita masih bisa mengubah jadwal. Ya, kalau sudah dimulai, ya mau tidak mau kita harus menyelesaikan seri belajar yang akan kita lakukan. Nah, nanti sangat mudah, kita hanya tinggal mengikuti saja step-step yang diberikan. Di situ kalau tidak salah ada 8 chapter ya, dari mulai overview sampai dengan post-test. Tadi setelah overview ada pre-test, lalu setelah pre-test kita mendapatkan berbagai materi yang kita baca sendiri ya secara mandiri selama 4 hari itu. Dan terakhir yang kita lakukan adalah post-test. Dan di setiap chapter itu ada quiz ya. Ada kuisnya itu ada yang berupa refleksi. Refleksi itu menuliskan apa yang kita dapatkan dari chapter yang sudah kita baca. Lalu juga ada kuis yang kita harus mengisi soal ataupun kuis di mana kita mencoba membuat soal berbasis AKM ya, baik literasi maupun numerasi, dan diakhiri dengan post-test soal-soal yang sama seperti kita isi pada pre-test di awal. Dan syarat kelulusan dari BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini, yang pertama kita menyelesaikan seluruh seri AKM ya, chapter-chapter yang harus kita ikuti itu semua kita lakukan, kita baca ya, baca, selesaikan, isi kuisnya seperti itu terus sampai dengan
chapter terakhir. Lalu juga kita mengisi post test dengan nilai minimal kelulusan 70. Tapi ini saya kira tidak terlalu sulit karena ustadz-ustazah bisa remedial ya, bisa mengambil ulang atau mengulang kuisnya sebanyak 3 kali kuis. Jadi kalau yang tadi misalkan yang salahnya mana itu bisa diingat-ingat, oh iya harusnya jawabannya ini seperti itu. Jadi insya Allah akan sangat mudah ya. Dan nilai minimalnya itu 70. Setelah selesai semuanya, lalu kita lakukan pengimbasan seperti apa yang saya laksanakan sekarang, bisa secara daring ataupun tatap muka langsung. Dan nanti diupload videonya melalui YouTube. Link URL YouTube itulah yang akan kita gunakan untuk mengakses sertifikat kita. Seperti apa caranya mengakses sertifikat kita? Sekarang kita coba login menggunakan akun saya yang sudah melaksanakan AKM. Nah, ini kegiatan yang harus Anda laksanakan adalah pengimbasan dan nanti kita akan memasukkan tautan ya. Nah, ini saya sudah melaksanakan BIMTEK Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum SMP Angkatan Pertama. Sudah tuntas itu artinya sudah 100%. Semua chapter yang harus dilakukan itu sudah dilaksanakan. Tinggal memasukkan URL. Nah, nanti kalau saya sudah membuat video rekaman dari pengimbasan ini, saya upload di YouTube. Nah, nanti linknya tinggal di paste ke sini dan klik kirim seperti itu. Ya, baru nanti kita bisa mendownload sertifikatnya. Nah, sertifikat kegiatannya bisa ada di sini kalau video URL-nya itu sudah dimasukkan dan sertifikatnya akan diterbitkan mulai besok tanggal 24 Januari 2021. Nah, seperti itu Ustadz-Ustazah mungkin yang bisa saya sampaikan. Dipersilakan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jika Ustadz-Ustazah mungkin ingin melihat seperti apa sih seri assessment AKM itu urutannya. Nah, mungkin nanti bisa saya screenshotkan mulai besok karena kan AKM-nya untuk angkatan kelima itu mulai besok, jadi baru bisa diakses besok. Nah, nanti chapter-chapternya seperti apa, insya Allah bisa di-screenshotkan urutan chapternya saja. Nanti kan ustadz-ustazah yang mengakses sendiri bagi yang ingin mengikuti. Sebenarnya sangat mudah, apalagi ustadz-ustazah yang sudah terbiasa mengikuti pelatihan daring ya. Jadi LMS-nya sangat mudah dilakukan secara mandiri. Yang penting kita menuntaskan 100% semua chapter yang ada. Seperti itu. Ya, silakan Ustadz-Ustazah jika ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Atau mungkin ada yang tidak jelas. Silakan Ustadz-Ustazah. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jelas Ustazah, insya Allah. Oh iya. Syukron. Ya, Ustazah Roro gimana? Ya, Ustazah. Afwan, mau menanyakan mengenai pembuatan videonya. Terus, apa saja yang harus dilakukan untuk mengirim itu tadi? Yang syarat untuk sertifikat ya? Ya, Ustazah. Jadi Ustazah melakukan bisa melakukannya dua cara. Bisa tatap muka secara langsung ataupun melalui
daring, online, virtual meeting seperti yang saya lakukan, seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau untuk tatap muka, Ustazah silahkan presentasi kepada paling tidak 2 orang guru atau rekan ya, rekan guru entah di MGMP atau di sekolah secara tatap muka. Tentu saja di masa pandemi ini dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan. Ketika Ustazah presentasi, jangan lupa divideokan, ya, direkam. Nah, nanti setelah selesai melakukan presentasi, videonya sudah ada kan? Video tersebut di-upload ke YouTube pribadi Ustazah. Nah, setelah di-upload ke YouTube, nanti kan ada link YouTube-nya, link URL YouTube-nya, yang tadi contohnya www.youtube.bla bla 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 itu kan ada. Nah, linknya itu di-copy, terus di-paste, dipastekan ke portal Guru Belajar tadi untuk kita mendownload sertifikatnya, seperti itu. Itu kalau secara tatap muka. Kalau secara virtual, kita lakukan virtual meeting dengan beberapa guru. Nanti kita giliran aja. Nanti setelah saya, misalkan siapa guru lain yang memang sudah siap untuk presentasi, silahkan presentasikan ya. Nah, presentasi kepada kita lagi nggak apa-apa ya, kepada guru-guru yang lain. Mungkin nanti kalau besok sudah ada kan seri AKM-nya, nah mungkin nanti bisa di screenshotkan yang seri AKM punya Ustadz Arif, untuk Ustadz Ustazah bisa presentasikan, ini loh chapter-chapternya, ya, seperti ini cara aksesnya, klik yang ini, baca, isi kuisnya, dan lain sebagainya. Seperti itu Ustazah. Kalau sudah selesai, jangan lupa virtual meetingnya direkam. Bisa direkam menggunakan perekam bawaan Microsoft Teams, kalau menggunakan Microsoft Teams ya. Ya kita mah pasti pakai Microsoft Teams gitu ya. Atau juga bisa menggunakan perekam layar dari laptop kita. Nah, sama setelah selesai kita presentasi, kan ada videonya tuh. Video itu kita upload ke YouTube, kita copy link URL-nya, masukkan ke portal Guru Belajar yang tadi. Seperti itu. Nanti barulah kita bisa download sertifikat yang insya Allah besok akan mulai rilis sertifikatnya. Seperti itu. Jadi boleh tatap muka, boleh virtual meeting. Seperti yang tadi tertulis di Perdirjen ya, itu bisa secara tatap muka ataupun daring. Seperti itu Ustazah. Ya, syukron Ustazah penjelasannya. Ya, sami-sami. Ya, Ustazah, apa ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau misalkan sudah cukup jelas, mungkin kita bisa tutup dulu ya virtual meeting pengimbasan ini. Nanti setelah kita tutup virtual meeting pengimbasan, Ustazah, insya Allah nanti akan ada sharing tentang perekam layar juga yang Ustazah Ari sama Ustazah Siti ingin sharing ya. Nah, nanti bagi Ustazah yang ingin gabung, dipersilakan, jangan leave room-nya. Kalau misalkan ada yang ingin, misalkan masih ada kegiatan lain juga tidak apa-apa, dipersilakan untuk leave room ya. Jadi supaya saya menyelesaikan dulu video ini, saya mau tutup dulu ya, Ustazah. Ya, Ustazah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan kepada Ustazah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kesalahan atau kekurangannya. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat untuk Ustazah yang sudah, baik itu yang sudah menyelesaikan
guru belajar seri AKM, baik ataupun yang belum, apalagi yang belum memiliki akun SIM PKB. Harapannya dengan telah dilaksanakan program pengimbasan ini, nanti ustadz saja yang belum punya akun SIM PKB bisa punya akun SIM PKB. Yang belum ikut program seri AKM bisa ikut program seri AKM. Dan yang sudah mengikuti program seri AKM pun bisa melaksanakan pengimbasan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan sertifikat sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang diharapkan tujuan dari virtual meeting kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Marilah kita tutup program pengimbasan ini dengan mengucap hamdalah dan doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Dengan bisa pertamanya ya, Sadah ya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz saja kalau